Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Antonius Tukimin. Pada kesempatan hari ini akan memaparkan tentang proposal tesis tentang pemanfaatan terintegrasi STAT dan background AI, dampaknya pada motivasi dan hasil belajar ekonomi murid kelas 10 SMA 1 Nangapino. Latar belakang masalah yang melahirkan penelitian ini adalah kebijakan Merdeka Belajar menuntut transformasi pembelajaran menuju student-centered learning, di mana data PISA tahun 2022 menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi murid Indonesia, memerlukan inovasi pedagogis yang signifikan. Terkait hal ini, pembelajaran ekonomi di SMA 1 Nangapino masih dominan metode ceramah konvensional. Diperlukan integrasi model STAT dan background AI sebagai scaffolding cerdas untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Harapannya integrasi STAT Student Team Asia Fund Division dengan platform background AI menawarkan pendekatan kolaboratif berbasis teknologi dapat menjembatani kesenjangan antara metode tradisional dan kebutuhan pembelajaran abad 21. Urgensi penelitian mengapa memilih kelas 10? Yang pertama adalah transisi kognitif. Murid kelas 10 berada pada fase operasional formal menurut teori biasa, di mana kemampuan berpikir abstrak dan logis mulai berkembang optimal untuk menerima pembelajaran berbasis teknologi dan kolaborasi. Selanjutnya, fondasi kurikulum. Kelas 10 merupakan tahap awal fase E dalam kurikulum merdeka, menjadi fondasi kritis untuk membangun pemahaman konseptual ekonomi yang akan menentukan keberhasilan pembelajaran di jenjang berikutnya. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Generasi Z merupakan memiliki karakteristik dopamin driven dan kebutuhan tinggi akan visualisasi interaktif. Integrasi background AI menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan pengalaman belajar yang engaging. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana tingkat motivasi belajar ekonomi murid kelas 10 SMA 1 Nangapino setelah diterapkan pembelajaran terintegrasi STAT dan background AI? Yang kedua, bagaimana pencapaian hasil belajar ekonomi murid kelas 10 SMA 1 Nangapino setelah diterapkan pembelajaran terintegrasi STAT dan background AI? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemanfaatan terintegrasi STAT dan background AI terhadap motivasi belajar ekonomi murid kelas 10 SMA 1 Nangapino? Yang keempat, bagaimana pengaruh pemanfaatan terintegrasi STAT dan background AI terhadap hasil belajar ekonomi murid kelas 10 SMA 1 Nangapino? Yang kelima, bagaimana efek size penggunaan model STAT dan background AI terhadap motivasi hasil belajar? Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan tingkat motivasi dan hasil belajar ekonomi pasca implementasi integrasi STAT dan background AI. 2. Menganalisis pengaruh signifikan integrasi STAT dan background AI terhadap motivasi dan hasil belajar ekonomi. 3. Mengukur efektivitas model pembelajaran melalui analisis effect size, Cohen degree, dan partial eta square. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Sebagai pengembangan teori Vygotsky dalam konteks AI sebagai scaffolding, berkontribusi sintak pembelajaran terintegrasi STAT AI, memperkaya literatur empiris teknologi pendidikan Indonesia. Manfaat praktis bagi murid, meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi bagi guru sebagai model pembelajaran inovatif yang dapat direplikasi. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai referensi implementasi teknologi AI dalam kurikulum. Yang keempat, bagi peneliti sebagai dasar pengembangan riset lanjutan integrasi AI dalam pembelajaran kooperatif di berbagai mata pelajaran.
ruang lingkup penelitian. Subjek dan lokasi penelitian. Subjeknya adalah murid kelas 10 E, F, G, H. SMA 1 Nangapino tahun ajaran 2026-2027 dengan total responden 140 siswa yang dipilih melalui teknik cluster random sampling purposive. Objek dan materi penelitian. Objeknya adalah pengaruh integrasi model STAT dan background AI terhadap motivasi dan hasil belajar ekonomi. Materi mencakup fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Metodologi penelitian. Pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu, one group, pretest, post-test. Analisis meliputi statistik deskriptif, uji signifikansi, dan pengukuran effect size. Definisi operasional. Yang pertama, model STAT terintegrasi background AI. Di dalam penerapan sintaks STAT, ada presentasi, kerja tim, kuis, skor kemajuan, dan rekognisi yang diperkaya dengan fitur background AI sebagai scaffolding digital untuk personalisasi dan umpan balik real time. 2. Motivasi belajar ekonomi. Dorongan internal dan eksternal murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran ekonomi diukur melalui angket skala Likert berdasarkan Tam-Frid-Davis. 3. Hasil belajar dan effect size. Hasil belajar. Pencapaian kompetensi kognitif murid pada materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Effect size berisi pengukuran besaran pengaruh menggunakan partial eta squared dan Cohen's degree. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teori dan tinjauan literatur. Teknologi pendidikan. Definisi. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber daya teknologi yang tepat. 5 area utama teknologi pendidikan. 1. Desain. 2. Pengembangan. 3. Pemanfaatan. 4. Pengelolaan. 5. Penilaian. Sedang fokus penelitian kami adalah pemanfaatan dan penilaian. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar menurut Sujana merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Hidayat, merupakan kemampuan yang diperoleh murid setelah melalui kegiatan belajar. Ranah hasil belajar. Ranah hasil belajar menurut Anderson meliputi kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Afektif berisi sikap, minat, dan nilai-nilai. Psikomotorik berisi keterampilan praktis. Tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran adalah diagnostik, identifikasi kesulitan belajar. Sertifikasi berisi penentuan kelulusan. Evaluasi instruksional berisi perbaikan pembelajaran. Manfaat hasil belajar. Bagi murid sebagai umpan balik kemajuan, bagi guru sebagai evaluasi aktivitas mengajar, bagi sekolah sebagai indikator kualitas pembelajaran dan dasar pengambilan keputusan akademik. Teori motivasi. Definisi dan jenis motivasi. Menurut Robin, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi terbagi menjadi intrinsik, dorongan dari dalam diri, dan ekstrinsik, dorongan dari luar seperti penghargaan. Tujuannya adalah mengubah perilaku belajar, meningkatkan fokus dan konsentrasi, membangun ketekunan dalam menghadapi tantangan akademik. Motivasi mendorong murid untuk aktif dan bertanggung jawab. Manfaatnya adalah memberikan arah tujuan pembelajaran yang jelas, menjadi penyeleksi aktivitas belajar yang efektif, mengoptimalkan hasil belajar murid secara menyeluruh, serta meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran STAT. 1. Berisi presentasi kelas, di mana guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada seluruh kelas menggunakan metode ceramah, demonstrasi, atau diskusi terpadu sebelum aktivitas kelompok dimulai. Selanjutnya, kuis mandiri. Setiap murid mengerjakan kuis secara mandiri tanpa bantuan anggota tim untuk mengukur pemahaman individual terhadap materi yang telah dipelajari bersama kelompok. Rekognisi tim. Tim dengan skor tertinggi mendapat penghargaan berupa sertifikat, pengakuan publik, atau reward lainnya untuk memotivasi kerjasama dan pencapaian bersama.
Kekuatan dan implementasi STAT. Landasan teoritis. Model STAT dibangun atas dasar konstruktivisme dan interaksi sosial terstruktur. Murid membangun pengetahuan melalui kolaborasi aktif dalam tim heterogen yang saling mendukung. Mekanisme penguatan. Melalui tutor sebaya memfasilitasi pemahaman antar anggota tim. Sistem penghargaan tim mendorong motivasi kolektif dan tanggung jawab bersama untuk mencapai keberhasilan. Platform Background AI merupakan evolusi dari Quizzes menjadi platform pembelajaran generatif berbasis kecerdasan buatan. Background AI merupakan transformasi dari Quizzes yang mengintegrasikan teknologi AI generatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih adaptif dan personal bagi setiap murid. Tujuannya mengoptimalisasi manajerial, personalisasi instruksional, dan sinkronisasi kokurikuler. Fitur utamanya meliputi visualisasi data, simulasi interaktif, dan AI feedback real time, di mana Background AI menyediakan dashboard visualisasi kemajuan belajar, simulasi interaktif untuk pemahaman konsep ekonomi, serta umpan balik instan berbasis AI yang mendukung pembelajaran mandiri. Manfaat Background AI bagi guru dan murid. 1. Efisiensi pengajaran. 2. Peningkatan motivasi belajar. Fitur gamifikasi, visualisasi interaktif, dan umpan balik instan dari AI meningkatkan engagement dan motivasi intrinsik murid dalam proses pembelajaran ekonomi. Personalisasi pembelajaran, yaitu berisi self-paced learning, memungkinkan setiap murid belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar masing-masing, dengan adaptif konten yang disesuaikan AI berdasarkan performa individu. Kelebihan dan nilai keterbaruan Background AI. Keunggulannya aksesibilitas tinggi, fitur read aloud untuk murid dengan hambatan membaca, terjemahan multibahasa untuk inklusivitas pembelajaran. Data driven decision making, visualisasi real time pertama murid untuk pengambilan keputusan instruksional berbasis bukti. Paper mode sebagai solusi untuk kelas dengan keterbatasan perangkat digital memungkinkan implementasi di berbagai konteks infrastruktur. Penilaian esai otomatis. AI memberikan umpan balik mendalam dan terperinci, menghemat waktu guru. Nilai keterbaruan. Background AI sebagai paradigma shifter dalam asesmen formatif, mengubah cara guru menilai dan memberikan feedback kepada murid secara personal dan efisien. Fokus dan dimensi penelitian. 1. Sinergi metodologis. Sinergi metodologis STAT dan Background AI merupakan integrasi pembelajaran kooperatif terstruktur dengan teknologi AI generatif untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang holistik dan adaptif. Dimensi motivasi belajar. Dimensi motivasi belajar untuk mengukur aspek motivasi intrinsik, ketertarikan, rasa ingin tahu, kepuasan belajar, dan motivasi intrinsik, penghargaan, pengakuan nilai dalam pembelajaran ekonomi. Konteks lokal penelitian. Konteks lokal mempertimbangkan kesiapan digital infrastruktur sekolah, literasi teknologi murid, dan pola interaksi sosial khas murid SMA 1 Nangapino. Capaian hasil belajar fokus pada pemahaman konseptual ekonomi, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, dan pencapaian ketuntasan klasikal sesuai KKM yang ditetapkan. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan kuantitatif dan eksperimen semu. Pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur pengaruh integrasi STAT dan Background AI terhadap motivasi dan hasil belajar secara objektif dan terukur. One group pretest dan post-test design. Desain penelitian menggunakan one group pretest dan post-test design, di mana satu kelompok subjek diukur sebelum pretest dan sesudah post-test perlakuan untuk mengetahui perubahan motivasi dan hasil belajar ekonomi. Tempat, waktu, dan partisipan. Tempat penelitian di SMA 1 Nangapino, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah ini dipilih karena memiliki fasilitas yang memadai untuk implementasi pembelajaran berbasis teknologi. Waktu penelitian. Semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Periode ini dipilih untuk memastikan murid beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan kurikulum. Partisipan penelitian yaitu terdiri dari 140 murid kelas 10 E, F, GH
Teknik sampling, cluster random sampling, purposive berdasarkan karakteristik kelas yang homogen. Teknik pengumpulan data. 1. Melalui tes, meliputi pre-tes dan post-tes hasil belajar untuk mengukur hasil belajar ekonomi sebelum dan sesudah implementasi integrasi STAT dan background AI untuk mengetahui peningkatan pemahaman konseptual murid. 2. Angket motivasi, skala Likert, TAM, Fried, Davis untuk mengukur tingkat motivasi belajar murid menggunakan skala Likert 1 hingga 4 berdasarkan teknologi acceptance model untuk menilai persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. 3. Observasi aktivitas guru dan murid dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sintaks STAT dan penggunaan fitur background AI selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada 3, yaitu butir soal tes pilihan ganda dan esai, 2 lembar angket motivasi skala 1-4, dan lembar observasi checklist. Lembar observasi berupa checklist untuk memantau pelaksanaan sintaks STAT dan penggunaan platform background AI oleh guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar angket motivasi skala 1 hingga 4 berbasis teknologi TAM, teknologi acceptance model, untuk mengukur tingkat motivasi intrinsik dan ekstrinsik murid dalam pembelajaran. Sedangkan butir soal merupakan instrumen tes terdiri dari soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman konseptual dan soal esai untuk menilai kemampuan analisis penerapan materi ekonomi secara mendalam. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas isi menggunakan metode expert judgment untuk memastikan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Para ahli menilai kesesuaian butir soal dengan indikator pembelajaran dan tujuan penelitian. Reliabilitas instrumen menggunakan metode tes retest dengan menghitung korelasi Pearson untuk mengukur konsistensi instrumen. Nilai R lebih besar sama dengan 0,70 menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima untuk penelitian. Teknik analisis data. 1. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji heteroskedasitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis parametrik. Kemudian dilanjutkan uji statistik deskriptif inferensial untuk menggambarkan motivasi dan hasil belajar meliputi mean, median, standar deviasi, dan uji inferensial menggunakan paired sample t-test atau regresi untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya analisis effect size untuk mengukur besaran pengaruh menggunakan Cohen degree untuk menentukan efektivitas praktis integrasi STAT dan background AI. Interpretasinya 0,2 kecil sampai dengan 0,5 sedang dan 0,8 seterusnya adalah besar. Teknik pemeriksaan keabsahan data. 1. Melalui triangulasi sumber dan teknik dengan menggunakan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan untuk memverifikasi temuan penelitian secara komprehensif dan objektif. 2. Perpanjangan pengamatan dan ketekunan melalui memperpanjang durasi observasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan meningkatkan ketekunan dalam mengamati aktivitas pembelajaran. 3. Member check dan diskusi sejawat dengan melakukan verifikasi hasil dengan partisipan penelitian dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk validasi interpretasi data. Jadwal pelaksanaan penelitian. Yang pertama, fase persiapan meliputi persiapan dan studi literatur, meliputi kajian teori STAT, background AI, motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya pengembangan instrumen dan pilot, penyusunan soal tes angket motivasi, lembar observasi dan uji validitas. 2. Fase pelaksanaan. Yang pertama, pelaksanaan integrasi STAT dan background AI, implementasi pembelajaran di kelas 10 E, F, G, H. 2. Pengumpulan data dan analisis pre-test, post-test angket, observasi dan analisis statistik. Kemudian pelaporan hasil. Yang ketiga, penyusunan laporan penelitian berupa interpretasi temuan, rekomendasi praktis dan teoritis untuk pengembangan pembelajaran ekonomi. Kontribusi dan tantangan penelitian, kontribusi teoritis dan praktis. Untuk memperkaya literatur tentang integrasi model kooperatif STAT dengan AI generatif, memberikan panduan praktis bagi guru dalam implementasi teknologi pembelajaran di sekolah daerah. Antisipasi tantangan penelitian, resistensi teknologi dari guru dan murid yang belum familiar, kendala teknis seperti koneksi internet tidak stabil dan keterbatasan perangkat di daerah. Strategi mitigasinya adalah pelatihan intensif penggunaan background AI bagi guru dan murid, monitoring berkelanjutan dan penyediaan backup paper mode untuk antisipasi gangguan teknis.
Demikian penyampaian dari saya atas pemaparan tentang proposal tesis berjudul Pemanfaatan Terintegrasi STAT dan Background AI, dampaknya pada motivasi dan hasil belajar ekonomi murid kelas 10 SMA 1 Nangapino. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.